Oke guys, kita bersiap kembali. Kita akan belajar matematika untuk kelas 12. Matematika wajib, yaitu dimensi 3 bagian kedua. Kita akan berbicara tentang jarak titik ke bidang dalam bangun ruang. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, siapkan tombol kalian untuk subscribe tayangan ini ya. Kemudian jangan lupa juga tombol loncengnya ditekan. Oke, terima kasih banyak. Kita mulai saja bahwa ingin berbicara tentang jarak titik ke bidang, sama saja kita berbicara jarak titik ke garis. Andaikan saya punya sebuah segitiga P, Q, dan R, ya, siku-siku di P. Kemudian kita ingin mencari jarak Q ke garis PR, maka kita tinggal tarik dari Q ke P. Sehingga panjang QP adalah sama dengan A, seperti terlihat pada gambar. Oke, coba kita ingin mencari jarak R ke garis PQ, maka tinggal tarik dari R ke P, ya, yaitu RP sama dengan B. Oke, kemudian ingat kembali, jarak titik P ke garis QR, ya, itu bahwa tinggal kita tarik dari P ke suatu titik S yang tegak lurus pada RQ, maka tinggal kita kalikan A kali B dibagi dengan panjang RQ, yaitu C. Oke, itu akan kita pakai ya, seperti juga pada dimensi 3 yang bagian pertama. Namun, andaikan kita punya sudut alfa pada titik Q, maka panjang PS cukup A kali sin alfa. Masih ingat ya? Oke, selanjutnya bisa juga jika kita punya sudut beta pada titik R, maka panjang PS itu cukup B kali sin beta. Tapi jangan lupa bahwa kita pun masih tetap memerlukan apa yang disebut dengan teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, coba kita langsung saja ke contoh soal, jangan berlama-lama ya. Contoh yang pertama, kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 meter. Ya, kita ingin mencari jarak titik C ke bidang ABFE. Mana ABFEO itu? Ya, kemudian berarti sama saja kita mencari jarak dari titik C ke BF. Ya, mana BF yang itu? Kemudian sama juga jarak titik C ke AB. Nah, jadi manakah jaraknya O itu? Ya, sehingga jarak dari C ke ABFE sama dengan 6 meter. Atau kita ingin mencari jarak suatu titik D ke bidang BCGF. Mana DO itu? Kemudian mana BCGFO itu? Ya, sama saja kita mencari jarak titik D ke garis BC. Oh, mana BC? Yang itu. Kemudian sama juga mencari jarak titik D ke CG. Ya, jadi jaraknya yang mana? Tinggal ditarik dari D ke C. Yaitu berapa? Oh, pasti 6 meter. Sama dengan rusuk kubus. Ya. Oke, atau andaikan kita ingin mencari jarak titik E, mana titik E? Oh, yang itu ya, ke bidang ABCD, bidang alas ya, maka sama saja kita mencari jarak titik E ke garis AB dan jarak titik E ke garis AD. Nah, itu ya. Ya, tinggal kita tarik dari titik E ke A. Berapa panjangnya itu? Oh, jaraknya ternyata 6 meter. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Mudah sekali toh? Sangat mudah ya, tapi pelan-pelan saja ya. Kita akan lihat sekarang, kalau tadi kita berbicara tentang kubus, sekarang kita akan berbicara tentang balok. Apa bedanya balok dengan kubus? Oh, ada balok ABCDFGH, panjang rusuknya 8, lebarnya 6 cm, dan tingginya 5 cm. Jarak F ke bidang CDHG sama dengan apa? F ke CG. Mana F, mana CG? Oh, itu sama saja dengan jarak F ke garis GH. Oke, berarti kita tarik aja dari F ke G ya. Maka itu sama saja jaraknya adalah 6 cm. Atau kita ingin mencari jarak titik B ke bidang ADHE. Mana BOB yang itu? Mana ADHEO yang itu? Maka sama saja kita mencari jarak titik B ke AD atau jarak titik B ke AE. Mana AEO yang itu? Ya, maka tinggal kita tarik aja dari B ke A. Berapa itu jadinya? Oh, terlihat dari gambar 8 cm. Atau kita ingin mencari jarak titik D ke bidang EFGH ya. Itu sama saja ya, FGH itu adalah bagian atas ya, atap. Sama saja kita mencari jarak titik D ke EH, mana EH, dan jarak titik D ke GH. Oh, GH yang itu ya. Maka tinggal kita tarik aja dari D ke H. Berapakah itu? Oh, dari gambar kelihatan 5
cm jaraknya ternyata. Oke, ya kita lanjut. Ya, mudah sekali ya. Sangat mudah. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Makin banyak contoh makin bagus ya. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 9, gambarnya seperti itu. Kita ingin mencari jarak titik F ke bidang BCEH. Mana F itu? Mana BCEH? Oh, bidang diagonal seperti itu. Maka jarak F ke BCEH itu sama dengan jarak F ke BE, yaitu setengah FA ya. Taruh kata ada titik P di situ, kita tarik segitiganya. F-nya di situ, titik E-nya jadi di situ, kemudian B-nya di situ, kita tahu rusuknya 9. Di F itu tegak lurus, dan kemudian BE 9 akar dari mana? Dari Pitagoras. Maka jarak F ke BE itu kamu tinggal tarik garis tegak lurus, maka ada P di situ. Maka EP itu 9 kali 9 dibagi 9 akar 2. Dari mana 9? Oh, dari situ. Tinggal dikalikan. 9 akar 2 dari mana? Oh, panjang BE, simpan di situ. Tinggal kita dodet 9-nya, maka kita punya FE 9 per akar 2 atau EP sama dengan 9 per 2 akar 2 cm. Good. Mudah sekali. Mudah sekali ya. Tidak ada yang sulit selama kita mau memahaminya. Oke. Kita lihat contoh soal lagi ya, yang lain ya. Contoh yang keempat. Kita masih punya kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Kita ingin mencari jarak C ke segitiga BDG. Mana C? Di situ C. Mana BDG? Oh, di situ. Sebagai alat bantu kita bikin segitiga yang lain. Ya, segitiga FH. Kemudian tarik garis dari E ke C. Oh, itu diagonal ruang. Maka dia akan memotong di 2 titik. Ya. Titik apa itu? Di situ ada titik P misalkan, yang atasnya titik Q. Dari gambar kelihatan bahwa CP yang itu, ya, yang berubah warna itu sama dengan PQ. Sama, ya, PQ, ya, jarak antara segitiga itu, dan sama dengan QE. Oke? Oh, kalau begitu kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya CP itu sepertiga dari CE. Padahal kita tahu CE itu berapa? CE adalah diagonal ruang 12 akar 3. Maka bisa kita hitung CP itu sama dengan 1/3 kali 12 akar 3, atau CP sama dengan 4 akar 3 cm. Atau kita ingin mencari jarak E ke segitiga FH. Mana E ke FHO itu? Ya, yang bagian atas. Maka dari gambar kelihatan QE sama dengan 4 akar 3 cm. Sama saja. Oke. Masih contoh soal yang lain. Contoh yang kelima, kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 18. Ya, masih kubus, mudah-mudahan nggak bosan. Kita ingin mencari jarak titik B ke segitiga DEG. Mana DEG? Oh, itu. Ya, kita tarik dari H ke B. Ada titik potong di situ. Taruh kata titiknya titik P. Maka dari gambar terlihat bahwa BP itu sama dengan 2/3 BH. Di mana BH-nya 18 akar 3, maka BP adalah 12 akar 3 cm. Oke. Ya. Atau kita ingin mencari titik H, jarak titik H ke DEG. Mana H? Oh, jaraknya itu ya. Berarti dari H ke P dong. Dari gambar kelihatan bahwa HP sama dengan 1/3 BH atau 6 akar 3 cm. Good. Mudah sekali ya. Oke, masih contoh soal yang lain. Coba kita lihat contoh yang ke-6. Sekarang kita beralih pada 5 stay ABCD dengan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD, yaitu 6 cm. Berarti alasnya berbentuk bujur sangkar, serta TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD 3 akar 6. Nah, O adalah titik pusat alas. Yang ingin kita cari adalah jarak O ke TAD. Oh, TAD di situ. Maka apa yang harus kita lakukan? Tentukan garis tinggi pada TAD. Tarik garis ke bawah sebagai garis tinggi pada bidang TAD. Kemudian, yang kedua, tentukan garis tinggi pada AOD. Maka dari O tarik ke pinggir. Taruh kata itu adalah titik P. Dan dia pasti siku-siku di O, toh? Maka yang harus kita lakukan, jarak O ke TAD itu sama aja jarak O ke garis TP. Maka kita otet-otet ya. Coba bagian yang kuning itu, OP sama dengan setengah AB. Yang mana OP itu ya? Kelihatan OP setengah AB. Padahal AB-nya 6 cm. Berarti OP sama dengan setengah kali 6. OP sama dengan 3 cm. Oke, simpan di situ OP-nya 3 cm. Oke, biar tidak lupa, lanjut kita cari yang lain. Mana yang harus kita cari ya? Kita akan mencari TP. Mana TP? TP itu adalah garis tinggi pada TAD ya. Itu rumusnya TA kuadrat min AP kuadrat. TA-nya yang mana? TA itu yang di pinggir di situ, AP itu adalah pada setengah alas ya.
setengah rusuk alas. Sehingga kita punya TP sama dengan akar 3 akar 6 kuadrat min 3 kuadrat atau 3 akar 5. Simpan TP-nya di situ ya biar tidak lupa. Oke, next berikutnya. Apa yang harus kita cari? Kita konsentrasi pada segitiga TOP. Kita akan mencari TO. TO yang mana? Yang itu. TO itu sama dengan TP kuadrat. Oke, TP yang itu dikurangi OP kuadrat. Mana OP? OP adalah setengah dari rusuk alas ya. Oke. Sehingga TO itu sama dengan akar 3 akar 5 kuadrat min 3 kuadrat atau TO sama dengan 6. Simpan 6 cm-nya di situ toh. Oke, setelah itu mari kita eksekusi. Ya, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakanlah jarak O ke TP. Iya kan? Jarak O ke TP kita gambarkan. Oh, ternyata yang itu. Ya, anggap aja ada titik di situ, berarti kita ingin mencari panjang OQ. Maka OQ kita akan menggunakan rumus 3 simpan di situ, dikalikan dengan mana? Dengan 6 yang sudah kita cari, ya, dibagi dengan 3 akar 5. Kemudian 3-nya bisa didodet, sehingga kita punya OQ sama dengan 6 per akar 5. Atau OQ sama dengan 6 per 5 akar 5 cm. Good. Ya, mudah sekali. Kita masuk ke contoh terakhir ya. Contoh terakhir, contoh yang ketujuh. Ya, panjang setiap rusuk bidang 4 beraturan TABC adalah 16 cm. Ya, P pertengahan AT, Q pertengahan BC. Tentukan panjang PQ. Kita gambarkan dulu. Ya, nama lain di 4 bidang beraturan itu adalah disebut dengan 5 segitiga beraturan. Ya, kita kasih nama puncaknya T. Di alasnya ada A, ada sudut B, ada sudut C di situ ya. Oke, masing-masing rusuknya 16 cm. Ingat, P pada pertengahan AT kita gambarkan titiknya di situ. Itu titik P. Ya, kemudian Q pada pertengahan BC, simpan Q-nya pada pertengahan BC di situ. Itu titik Q, maka kita akan mencari panjang PQ. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, tentukan garis tinggi AQ. Mana AQ? Oh, itu AQ. Ya, kita akan tentukan garis itu. Yes. Oke, kita lihat. Apa yang kita ketahui? AP 8 cm. Dari mana 8 cm? Oh, dia setengah dari AT. 8, BQ juga 8. Toh? Oke, selanjutnya kita akan mencari AQ. Ingat, segitiga ABQ. Konsentrasi di situ. Maka, AQ itu sama dengan akar dari AB kuadrat min BQ kuadrat. Kita masukin angka-angkanya. AQ ya itu sama dengan akar dari berapa AB? AB-nya 16 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Ya, AQ sama dengan 256 min 64 diakarkan, hasilnya adalah AQ akar 192 atau disederhanakan menjadi AQ sama dengan 8 akar 3 toh. Maka kita bisa mencari panjang PQ ya dengan menggunakan Pitagoras kembali. PQ itu sama dengan mana PQ? Itu yang akan kita cari. Itu sama dengan akar dari AQ kuadrat. AQ yang itu ya dikurangi AP kuadrat. Oke, next. Maka tinggal kita masukkan saja. Apa itu PQ sama dengan akar di 8 akar 3 kuadrat min 8 kuadrat. Berapakah itu? PQ sama dengan akar 192 min 64 dijumlahin. PQ sama dengan akar 128 disederhanain menjadi PQ sama dengan 8 akar 2 cm. Mudah saja. Oke, selanjutnya sekarang urusan kamu untuk melatih jurus-jurus yang sudah saya latih. Ada 5 buah soal yang harus kamu latih. Tidak ada orang yang pintar dan jenius tanpa latihan bersungguh-sungguh. Saya siapkan latihan ini. Jika bermasalah jangan lupa silakan klik link berikut ya. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Ciao.